Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dedi Yunasri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, silahkan Tua, pimpin doanya, Nak. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya, Tua. Ya, Pak. Oke, alhamdulillah pada pagi ini anak-anak Bapak sudah hadir semuanya. Sebentar, Pak. Oke, Azam. Lagu Indonesia Raya ini untuk menanamkan karakter apa, Nak? Karakter religius, ada karakter nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, di antara 5 karakter nih, karakter mana yang ditanamkan ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Nasional. Oke, nasionalisme. Bagus, mantap. Kak Nabila, sebutkan lagu wajib nasional lainnya selain lagu Indonesia Raya, Nak. Ayo. Apa? Ayo. Nabila, atau yang lainnya yang bisa menyebutkan? Garuda Pancasila. Oke, Garuda Pancasila. Bagus, Rozwa. Yang lainnya? Mantap, Nak. Apalagi Aura? Ibu Kita Kartini. Ibu Kita Kartini. Bagus, Juse. Halo Bandung. Halo Bandung. Bagus ya. Selain itu apalagi ada lagi? Tanah Airku. Tanah Airku. Bagus, Nabila. Nah, jadi itu beberapa lagu wajib lainnya selain lagu Indonesia Raya. Nah, itu untuk meningkatkan karakter nasionalisme kita. Tetapi tidak hanya dengan bernyanyi, kita bisa juga dengan mendengarkan cerita-cerita atau mendengarkan video tentang tokoh-tokoh sejarah. Nah, itu bisa juga meningkatkan karakter nasionalisme kita juga. Oke. Siapa di antara anak-anak Bapak yang masih ingat tentang teks eksplanasi? Apa itu? Sedikit aja. Tentang teks eksplanasi. Ada yang masih ingat? Eksplanasi itu apa artinya? Ayo. Kalau misalnya apa? Jaringannya tidak bagus, boleh kok menjawabnya di kolom chat. Juse silakan, Nak. Apa itu teks eksplanasi?
Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Oke, bagus. Jadi itu teks eksplanasi ya. Nah, artinya kalau kita bisa eksplanasi itu artinya penjelasan ya. Eksplanasi itu artinya penjelasan. Nah, jadi teks eksplanasi itu yang berisi penjelasan. Apa, bagaimana, dan mengapa. Bagus, Juste, terima kasih. Mantap. Jadi itu teks eksplanasi. Sekarang Pak Dedi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Sekarang kita masuk ke tema 4, subtema 4, pembelajaran 4. Nah, apa yang kita pelajari di tema 4, subtema 4, pembelajaran 4 ini, itu memiliki tujuan. Nah, setiap apa yang kita lakukan, itu harus memiliki tujuan. Nah, sama halnya dengan pembelajaran. Kalau kita belajar, harus ada tujuannya. Dan setiap pembelajaran memiliki tujuannya. Beberapa tujuan pembelajaran di tema 4, subtema 4, pembelajaran 4 kali ini ialah yang pertama yaitu peserta didik mengidentifikasi kalimat efektif dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Nah, ini masih berkaitan dengan teks eksplanasi. Namun, anak-anak Bapak ini akan mengidentifikasi kalimat efektif. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menulis informasi dalam bentuk tulisan dan visual penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan menggunakan kalimat efektif yang benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman ekonomi masyarakat. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis dampak keberagaman ekonomi bagi perekonomian bangsa dengan benar. Nah, yang kelima, peserta didik mampu menuliskan sikap yang harus dikembangkan dalam hal keberagaman ekonomi dengan terperinci. Sekarang Pak Dedi ingin Zaki yang membacakannya. Apa-apa saja kesepakatan kelas kita pada pagi ini. Silakan, Nak Zaki, bacakan. Kesepakatan kelas 1. Selalu menghidupkan kamera saat proses pembelajaran. 2. Matikan mic saat guru memberikan penjelasan dan saat teman berbicara. Iya. 3. Kolom chat untuk bertanya dengan guru jika sinyal kurang bersahabat. 4. Berbicara dengan sopan saat Jimit berlangsung. Mantap. Nah, jadi itu beberapa kesepakatan kelas. Ada yang ingin menambahkan kesepakatan kelas yang ada di situ? Tidak ada. Oke, terima kasih. Jadi setuju kan dengan kesepakatan kelas kita? Setuju? Setuju. Setuju. Oke, mantap. Pak Dedi mau tanya sama Aisyah. Silakan, Nak Aisyah. Oke. Itu gambar yang ada yang ditunjukkan oleh guru yang ada di sampingnya itu gambar apa? Ada dua tuh kan gambarnya, yang di atas sama yang di bawah. Gambar apa, Nak? Gambar laptop. Ya, gambar laptop sama Gambar baju jas. jas. Bagus. Gambar laptop dan gambar jas. Kira-kira ini berhubungan dengan apa? Menurut Aisyah. Laptop ini apa sih? Hubungannya kemana kalau laptop nih? Ke era globalisasi. Era globalisasi. Mantap. Kenapa kira-kira jas ini termasuk hal yang erat kaitannya dengan globalisasi? Jas ini. Kalau misalnya malu, bisa dijawab di kolom chat ya, Nak. Nah, nggak apa-apa. Mungkin masih malu-malu atau gimana, bisa jawab di kolom chat juga, biar Pak Dedi yang bacakan. Oke. Ada yang tahu? Aura tahu kenapa jas ini? Oke, karena di daerah modern, kata Radit. Oke. Bagus.
karena di daerah modern. Yang lain ada? Kenapa jas ini erat kaitannya dengan globalisasi? Globalisasi itu intinya apa? Globalisasi itu. Radit silakan. Mendunia. Mendunia, bagus. Artinya jas itu dipakai di seluruh belahan dunia. Iya, bagus, mantap Radit ya. Nah, jadi itu kalau laptop juga, laptop dipakai di seluruh dunia, di mana aja dipakai dia. Nah, tidak hanya di Indonesia, negara-negara luar juga menggunakan laptop. Nah, jas juga begitu. Nah, jas digunakan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Apa itu globalisasi? Ada yang sudah baca bahan ajar yang Pak Dedi kirim? Tentunya sudah ada, Pak Dedi yakin. Soalnya Pak Dedi lihat anaknya rajin-rajin. Ada yang bisa menyebutkan, Nak? Kalau ada silakan di dunia tanpa batas, Rozwa, bagus. Ada lagi yang lainnya? Boleh? Kalau misalnya apa, raise hand dulu. Boleh. Oke, Muhammad Azam, silakan, Nak. Apa itu globalisasi? Teknologi. Perkembangan teknologi? Iya, bagus. Sekarang Pak Dedi akan menjelaskan tentang materi globalisasi. Yang pertama, pengertiannya. Yuk kita lihat apa itu arti dari globalisasi. Nah, kelihatan enggak tulisannya? Kelihatan. Kelihatan. Suara Pak Dedi kedengaran atau perlu dibesarkan atau bagaimana? Kedengaran kali. Kedengaran. Alhamdulillah. Sekarang Pak Dedi minta sama Tuah. Nah, Tuah silakan dibaca apa pengertian globalisasi. Silakan Tuah. Silakan, Nak. Kelihatan kan? Tuah, kedengaran suara Bapak? Dengar. Oke, silakan, Nak. Baca. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Iya, bagus. Terima kasih. Nah, jadi itu globalisasi ya. Nah, maksudnya apa? Batas negara itu menjadi hilang. Nah, seperti laptop tadi kan? Nah, di laptop itu tidak hanya ada di satu negara, ditemukan di banyak negara, sehingga tidak ada batasnya lagi. Nah, sama juga dengan jas tadi. Jas juga tidak ditemukan di satu negara lagi. Nah, ditemukan di seluruh negara-negara yang ada di dunia. Selain jas sama laptop, apalagi benda yang mendunia, yang tidak hanya ditemukan di satu negara. Ayo. Zaki apa, Nak? TV. TV, ya. TV juga mendunia. Nah, TV Mobil, tidak hanya. Justru apa? Handphone. Mobil. Ah, ya, handphone, jam, mobil. Nah, tidak. Itu juga barang-barang yang sudah mendunia. Nah, itu akibat dari yang disebutkan oleh teman-temannya tadi, perkembangan teknologi. Nah, tuh. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke faktor penyebab terjadinya globalisasi. Sekarang Pak Dedi minta yang bacakan Radit. Nah, silakan Radit. Silakan diaktifkan kameranya, Nak ya. Perkembangan teknologi, meningkatnya kerjasama internasional, Iya. ekonomi terbuka. Oke, mantap. Di kolom chat boleh juga. Muhammad Azam, silakan, Nak. Nah,
Perkembangan teknologi informasi dan transportasi membuat kegiatan jual beli antar negara menjadi lebih mudah. Oke, bagus. Itu salah satu di antaranya ya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti handphone. Nah, seperti handphone, Pak. Ya kan? Dulu handphonenya sampai sekarang ini kan udah canggih-canggih kan? Ya, dulu mungkin cuma bisa telepon dan SMS. Ya, sekarang sudah bisa video call, ya. Sekarang beberapa aplikasi bisa diunduh di HP, ya kan? Aplikasi TikTok, aplikasi WA, aplikasi Facebook. Kalau dulu nggak ada. Nah, itu artinya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ya, mantap Muhammad Azam. Oke. Yang kedua, meningkatnya kerjasama internasional. Artinya apa? Kerjasama internasional itu kalau sudah terjadi kerjasama internasional, otomatis barang-barang dari negara itu akan masuk. Nah, akan masuk ke negara kita. Nah, seperti halnya kerjasama antara Indonesia dan Cina contohnya. Nah, kan barang-barang dari Cina banyak masuk kan ke Indonesia kan? Nah, seperti handphone dari Cina. Nah, itu kan akibat apa? Akibat adanya kerjasama internasional. Kalau kerjasama internasionalnya meningkat, tentu akan banyak lagi barang-barang yang masuk. Nah, yang tidak ada di Indonesia masuk ke Indonesia. Nah, itu penyebab terjadinya globalisasi sehingga mendunialah barang-barang tadi itu. Nah, yang ketiga ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka itu apa maksudnya? Artinya mengizinkan. Nah, mengizinkan negara-negara lain untuk melakukan pasar. Nah, pasar tuh jual beli gitu. Melakukan jual beli di negara kita. Itu ekonomi terbuka. Memperbolehkan artinya. Nah, tidak, tapi dengan syarat juga. Aspek globalisasi itu yang pertama ekonomi, yang kedua sosial budaya, yang ketiga politik. Nah, ekonomi ini identik kan sama pasar tuh. Nah, pasar itu kan ada barang-barang yang diperdagangkan. Nah, kenapa aspek ekonomi ini termasuk dalam aspek globalisasi? Nah, karena banyak barang-barang dari beberapa negara yang sudah ada di seluruh dunia. Nah, kalau Indonesia, batik contohnya. Nah, batik itu sudah mendunia. Nah, bahkan menjadi warisan dunia dia. Ya, dipasarkan di seluruh dunia batik tersebut. Nah, itu makanya kenapa ekonomi termasuk salah satu aspek globalisasi. Itu kalau dari Indonesia, batik. Nah, kalau makanan apa yang mendunia? Yuk, siapa yang tahu? Kalau makanan dari Indonesia apa yang mendunia? Mendunia. Ada yang masih ingat? Makanan dari Indonesia yang mendunia apa, Nak? Kalau dari Sumatera Barat apa? Ah, sate ya, Aisyah. Apa lagi? Yang dari Sumatera Barat tuh dibuat oleh orang tua kita saat hari raya itu. Rendang bagus, Aisyah. Nah, jadi itu ya. Nah, rendang mendunia juga. Nah, soto juga. Yang kedua aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya. Nah, itu banyak sekali ya aspek sosial budaya yang dari Indonesia yang mendunia atau yang terkenal di dunia. Nah, apa contohnya budaya yang terkenal di Indonesia yang sudah mendunia? Biasanya dari turis-turis biasanya kalau ke Indonesia taunya daerah mana? Turis-turis taunya daerah
Bali. Kalau ke Indonesia ini dia taunya daerah Bali. Nah, jadi otomatis budaya-budaya Bali itu mereka mempelajarinya. Nah, sekarang Pak Dedy ditanya, siapa yang tahu tarian terkenal dari Bali ini tari apa? Ayo. Tari apa? Ayo. Ada yang tahu? Ayo. Aura tahu nggak? Tari pendet. Bagus, Aisyah. Oke, mantap. Salah satunya tari pendet ya. Tari pendet dari Bali. Nah, itu dipelajari sama turis-turis tuh. Tarik kecak dan lain-lainnya. Itu dari aspek sosial budaya. Kemudian bidang politik. Nah, bidang politik ini terjalin kerjasama antara negara satu dengan negara lainnya. Nah, di situ ada gambar siapa di situ yang melakukan pekerjaan kerjasama. Di gambar Pak Dedy kan ada tuh tulis politik, keterangan politik di bawahnya. Nah, siapa yang sedang bersalaman itu, Nak? Pak Presiden. Pak Presiden kita. Siapa nama Bapak Presiden kita? Jokowi. Bapak Jokowi Widodo. Ya, bagus. Nah, itu melakukan kerjasama dengan siapa? Kira-kira beliau yang disalami oleh Pak Jokowi. Benderanya nampak kan? Nampak. Nah, bendera negara mana kira-kira? Cina. Cina, iya. Jadi itu melakukan politik, aspek globalisasi politik itu contohnya kerjasama antara negara Indonesia sama negara Cina. Namun bukan hanya kerjasama antara Indonesia dan Cina aja, bisa juga kerjasama antara Indonesia mungkin dengan Singapura, nah, dengan negara-negara lainnya yang ada di dunia. Itu beberapa aspek globalisasi. Oke, berikutnya. Nih, ciri-ciri globalisasi. Nah, hal-hal yang menandai globalisasi itu diantaranya yang pertama kemajuan teknologi. Nah, seperti yang tadi disebutkan oleh temannya, ya, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dulu menggunakan warung telepon lagi. Nah, sekarang sudah menggunakan handphone pribadi. Nah, ada yang pakai telepon pribadi berkembang. Nah, dulu handphonenya handphone jadul. Nah, cuman bisa telepon dan SMS. Kemudian berkembang, sudah bisa video call. Nah, kemudian berkembang lagi. Nah, kemudian kerjasama antar negara di dunia. Nah, seperti yang Pak Dedy sebutkan tadi kan, ada kerjasama antara Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Thailand. Kemudian tidak hanya dua negara, kerjasama di Asia Tenggara. Seperti yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian munculnya masalah bersama. Nah, masalah yang muncul seperti masalah lingkungan mungkin, nah, masalah perekonomian, masalah sosial, masalah budaya. Yang terakhir, Pertukaran budaya merupakan sarana baru bagi dua kebudayaan untuk saling mengenal satu sama lain. Oke, mantap. Nah, jadi pertukaran budaya itu untuk saling mengenal antara negara satu dengan negara lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, dampak globalisasi. Apa sih dampak globalisasi? Dampak globalisasi ini ada dua ya, Nak ya. Ada dampak positif sama ada dampak negatif. Oke. Lebih mudah. Oke, mantap. Perdagangan internasional meningkat. Iya. Kemajuan iptek. Iya. Penyebaran informasi semakin cepat. Nah, iya. Nah, itu beberapa dampak positif globalisasi, Anak ya. Yang pertama, berinteraksi lebih mudah. Nah, tidak sesulit dulu. Ya, kalau dulu ada yang melalui telegram lagi, ada yang melalui surat. Lama nyampenya. Kalau sekarang tinggal WA cepat. Tahu. WA direct message di Instagram ya.
terus messenger. Nah, yang kedua, perdagangan internasional meningkat. Itu dampak positif globalisasi. Yang ketiga, kemajuan iptek. Nah, kemajuan tadi teknologi informasi dan komunikasi udah dijelaskan. Nah, teknologi transportasi lagi. Teknologi transportasi ini semakin maju juga. Nah, dulu ada yang masih menggunakan jalan kaki. Nah, transportasinya menggunakan hewan dulu. Nah, ya. Nah, sekarang sudah ada mobil, sudah ada sepeda motor, bahkan pesawat terbang. Nah, itu kemajuan teknologi. Yang keempat, penyebaran informasi semakin cepat. Nah, artinya apa? Nah, kejadian di Indonesia hari ini, detik ini bisa diketahui di negara luar detik ini juga. Akibat dari penyebaran informasi semakin cepat tersebut. Dampak negatif globalisasi. 1. Iya. Lunturnya budaya lokal. Iya. 2. Terjadi kerusakan lingkungan. 3. Munculnya budaya konsumerisme dan hedonisme. Iya. 4. Masyarakat agraris berubah menjadi masyarakat industri. Iya, mantap. Nah, budaya berpakaiannya yang kurang sopan kita tiru juga. Nah, itu tidak boleh. Itu menjadi dampak negatif. Sehingga budaya kita yang tadinya kita menggunakan pakaian yang sopan. Nah, karena dampak globalisasi tersebut akhirnya kita meniru juga pakaian mereka. Nah, tetapi itu tidak boleh ya. Oke, yang kedua, terjadi kerusakan lingkungan. Nah, terjadi kerusakan lingkungan di sini seperti mungkin ada perusahaan-perusahaan asing yang berdiri di sini ya, sehingga mereka tidak memperhatikan lingkungan, ya, sehingga terjadilah kerusakan lingkungan. Yang ketiga, munculnya budaya konsumerisme dan hedonisme. Konsumerisme juga dapat diartikan sebagai gaya hidup yang tidak hemat atau boros. Jadi, hedonisme adalah ajaran yang menganggap kenikmatan sebagai tujuan hidup. Oke, bagus, mantap ya. Jadi itu konsumerisme. Konsumerisme itu artinya dia mikirnya makai aja, menggunakan aja. Nah, tanpa berpikir memproduksi. Nah, gitu. Ya, tidak hemat konsumerisme tuh. Betul kata Jose tadi. Kalau hedonisme tuh memikirkan kenikmatan aja. Nah, itu hedon kata orang. Kalau agraris itu artinya rata-rata bekerja sebagai petani. Ya. Nah, itu agraris. Nah, kalau industri mereka udah memikirkan untuk memproduksi barang-barang. Nah, jadi seperti pabrik ya. Jadi kalau dampak negatif globalisasi itu, masyarakat yang pada awalnya masyarakat Indonesia itu rata-rata bekerja sebagai petani, lama-kelamaan mereka ingin menjadi masyarakat industri. Nah, artinya mereka meninggalkan pekerjaan mereka sebagai petani. Padahal kan itu menghilangkan ciri-ciri kita. Oke. Oke, upaya menghadapi globalisasi. Ini ada berbentuk puzzle. Ya, ada 4 upaya menghadapi globalisasi. Usaha menghadapi globalisasi. Yang pertama, mengatur cara berpikir agar tetap kritis dalam menerima informasi. Artinya apa? Kita tidak boleh termakan informasi yang tidak benar. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan informasi, kita selidiki dulu kebenarannya, jangan langsung percaya, ya. Nah, jangan percaya sama informasi-informasi hoax. Kita cari tahu dulu. Nah, benar tidak? Nah, itu yang harus kita ubah, ya, mengatur cara berpikir kita. Yang kedua, mencintai produk dalam negeri. Nah, artinya apa? Kita walaupun misalnya ada produk asing yang bagus, nah,
kualitasnya, kita tetap mencari produk dalam negeri yang kualitasnya bagus juga. Nah, boleh kita menggunakan produk asing, tetapi jangan keseringan. Nah, tuh. Yang ketiga, mengembangkan usaha mikro. Mikro apa artinya? Nabila, apa arti mikro, Nak? Mikro sama dengan apa? Ayo. Kecil. Kecil, bagus ya. Mengembangkan usaha mikro, artinya kita mengembangkan usaha-usaha kecil, artinya industri rumah tangga diperkenalkan. Nah, terus kita beli barang-barang yang berasal dari industri rumah tangga. Yang keempat, meningkatkan pemanfaatan sumber daya nasional. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Itu kalimat efektif. Seperti apa sih kalimat efektif? Nah, kita ke slide berikutnya. Okay. Ia sedang menginventarisir perabotan kantor. Iya. Ia sedang menginventarisasi perabotan kantor. Iya. Baik mahasiswa baru atau mahasiswa lama dikenakan peraturan yang sama. Seluruh mahasiswa dikenakan peraturan yang sama. Okay. Pada bulan itu bertepatan dengan bulan bahasa. Iya. Bulan itu bertepatan dengan bulan bahasa. Iya. Yang menjadi sebab banjir adalah membuang sampah di hilir sungai. Penyebab banjir adalah pembuangan sampah di hilir sungai. Iya, bagus. Terima kasih, Nazar. Nah, ini yang sebelah kiri itu contoh kalimat yang salah ya. Nah, yang tidak efektif. Nah, yang sebelah kanan itu contoh kalimat efektif. Nah, yang pertama tadi kan Andi membelikan pulsa adiknya. Nah, itu ya salah. Tidak efektif. Yang efektifnya Andi membeli pulsa untuk adiknya. Lugas. Oke, Pak Dedi contohkan dulu ya antara nomor 1 sama nomor 2 ya. Pak Dedi contohkan ya. Pak Dedi jawab ya. Nomor 1, buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan Gramedia yang menerbitkannya. Nah, yang pertama kan dibuat ya. Dibuat. Nah, yang Gramedia ini yang menerbitkannya. Nah, kalau dibuat kan itu kalimat pasif ya. Kalimat pasif. Nah, kalau menerbitkan itu kan awalan me. Nah, setiap yang awalan me kalimat aktif. Jadi itu beda, tidak sejajar dia. Nah, kan tadi ada salah satu syaratnya adalah kesejajaran kan. Nah, tidak sejajar. Jadi yang tepat itu yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 itu kan buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan diterbitkan. Nah, jadi sama-sama dia. Nah, sudah sejajar. Nah, kalau sudah sejajar baru itu kalimat efektif. Nah, jadi nomor 1 tidak efektif, nomor 2 efektif. Nah, begitu ya. Pokoknya hubungannya dengan yang 5 tadi, ya. Nah, yang 5 tadi, jelas, lugas, hemat, sejajar, sama tepat. Nah, ya. Itu 5 ciri-ciri kalimat efektif tadi. Nah, kemarin kan sudah Pak Dedi suruh tuh mengerjakan LKPD ya. Jadi itu asinkronus yang mengerjakan LKPD. Ada yang sudah mengerjakan LKPD? Sudah, Pak. Kalau sudah siapa yang menampilkan? Silakan dikirim sama Pak Dedi dulu melalui WA. Kalau Aisyah gimana Aisyah? Belum, Pak. Aisyah belum. Oke. Aura gimana Aura? Udah siap, Nak? Belum. Belum juga. Okay. Apa saja dampak positif dari globalisasi? Iya. Memperkaya manusia di sebuah negeri.
Apa saja dampak negatif dari globalisasi? Oke. Berpengaruh terhadap cara berpakaian yang tidak sesuai dengan sesuai dan mempengaruhi budaya bangsa. Iya. Oke, lanjut. Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Karena masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Pengaruhnya bisa positif dan pengaruh negatif. Mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Karena tanpa benteng yang kuat atau nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur budaya bangsa akan luntur akibat globalisasi. Iya. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi globalisasi? Menambah pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkuat agama, membuka wawasan dan keterampilan. Iya. Apa dampak yang didapatkan dari usaha Mang Samad bagi warga sekitar? Usaha Mang Samad membantu memajukan taraf hidup masyarakat sekitar. Mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga? Karena Mang Samad merekrut warga sekitar lingkungan menjadi pegawai yang bekerja di perusahaannya. Apa dampak dari yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? Dengan produk sandal kulit, buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin terkenal, membuat Indonesia bangga, mengharumkan nama Indonesia dan memajukan perekonomian Indonesia. Mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Karena produk sandal kulit Mang Samad banyak disukai dari kalangan di dalam dan luar negeri, dapat meningkatkan taraf hidup pegawainya dan warga sekitarnya dan perekonomian bangsa. Oke. Sebutkan 3 keberagaman ekonomi masyarakat sekitar daerahmu. Pedagang, pengusaha, pegawai. Iya. Apa dampak keberagaman ekonomi yang ada di masyarakat bagi negara kita? Memperkuat taraf hidup masyarakat dan memperkuat perekonomian bangsa. Sikap apa yang dapat kamu contohi dari Mang Samad membuat model sandal kulit yang disukai banyak kalangan? Oke, terima kasih Juse, mantap. Kita kasih applause dulu untuk Juse ya, kawan-kawan yang lain. Oke, mantap ya Juse. Oke, mengerjakan dia. Ada juga Nabila, silakan anak-anak Pak Dedi tuliskan di kolom chat. Nah, apa yang dirasakan pada pembelajaran pada pagi ini. Nah, oke, silakan dituliskan di kolom chat Pak Dedi yang bacakan ya. Menyenangkan, Azam menyenangkan, enak-enak kata Radit Muhammad. Oke, mantap. Oke, tua. Oke, seru kata Nabila, bagus. Alhamdulillah, tua juga. Oke, jadi terima kasih pada kalau Azam membuat saya berpikir keras. Oke, jangan terlalu keras berpikirnya. Oke, seru Pak kata Justa. Ya, terima kasih. Oke. Sebelum kita keluar dari game ini, mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Anjay. Oke, terima kasih ya anak-anak Bapak, anak-anak hebat yang luar biasa. Tetap selalu semangat ya belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya kalau keluar ya.